Hai, sahabat semuanya. Aquarius, gimana kabarnya para zodiak Aquarius? Aquarius, aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Aquarius, kita sampai di energimu. Kita lihat ya, energi di bulan Desember, apa yang akan kamu dapat dan apa yang harus kamu perbaiki. Kita akan lihat di akhir tahun. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Aquarius di bulan Desember. Bijak-bijak dalam mengikuti bacaan umum ya, karena nggak semua Aquarius itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini, berarti energi kalian ketarik. Jika enggak, maka tinggalin. Nanti baper ya, dan jangan hilang bahasaku guys. Udahlah, lupain ya. Oke, Aquarius. Ambil pesan positifnya ya dari bacaan ini ya guys. Dan aku lihat ada Aquarius di sini yang merasa ditinggalkan ya, merasa sendiri, tidak ada orang satupun yang peduli ya. Ada banyak kesedihan di sana, terpuruk. Udah banyak mungkin kehilangan di dalam kehidupannya. Ketahuilah Aquarius, kamu tidak sendiri. Tuhan dan alam semesta selalu ada untukmu, selalu bersamamu. Mungkin ya kamu tidak merasakannya, mungkin kamu selama ini mengabaikannya ya. Di saat inilah Tuhan sedang memanggilmu ya. Tuhan sedang merindukanmu. Mungkin selama ini kamu udah terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri ya, kehidupanmu, duniamu, sehingga kamu melupakannya. Maka kamu disendirikan ya, kamu dijauhkan dari orang-orang, dijauhkan dari semua kesibukan duniawimu. Ya, mungkin ada Aquarius yang mengalami kehancuran ya, kebangkrutan di pekerjaan, finansial, keluarga ya. Banyak hal yang membuat kamu sendiri. Banyak hal ya, banyak cara semesta atau Tuhan ya menjauhkanmu dari kesibukanmu, dari kemelekatan-kemelekatanmu. Perhatikan teman-teman ya, jangan saling menyalahkan ketika mungkin kalian berada di titik ini ya. Sebenarnya Tuhan itu cemburu ya, Tuhan cemburu ketika kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan orang-orang yang kamu cintai dan kamu mengabaikannya. Kamu tidak pernah mengingatnya, kamu tidak pernah bersyukur atas apa yang sudah Dia berikan kepadamu. Ketahuilah, kamu akan dikosongkan, kamu akan dinulkan, kamu akan diorpanin. Agar apa? Agar kamu merasa bahwa tidak ada yang peduli selain Dia. Tidak ada yang memperhatikanmu selain Dia, tidak ada yang mencintaimu selain Dia. Oke Aquarius, menujulah kepadanya, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Oke, mungkin ya teman-teman Aquarius ada banyak yang mengalami kebangkitan spiritual ya di akhir tahun ini menuju tahun 2025, karena ada aku ngomongnya sulit dijelaskan di sini. Di pertengahan ya, perkiraan di tanggal 15 akan ada pembaharuan ya di alam semesta ini. Kita akan masuk ke dunia baru, kita akan masuk ke kebanyakan ya, usahakan teman-teman berani mengambil langkah ke dunia 5D ya, jangan terus di 3D. Ini yang dimaksudkan semesta. Kamu sedang diorpanin, kamu ditujukan ke sana, ke dunia 5D ya, melepas kemelekatan-kemelekatan pada apapun ya. Masuklah ke dalam diri, koneksikan dirimu dengan diri sejatimu, dengan batinmu ya, dengan dirimu sendiri. Koneksikan dirimu dengan Tuhan. Itu yang dimaksudkan di dalam kartu ini. Kamu tidak sendiri Aquarius ya, kamu tidak sendiri. Jika kamu butuh mungkin ya nggak ada nih teman yang peduli, bingung ya mau kemana, apa yang harus aku lakukan. Jika kamu bingung, kamu butuh arahan, silakan ya, chatku terbuka untukmu.
Oke, untuk teman-teman yang masih bingung ya dengan apa yang kalian hadapi saat ini, mungkin udah banyak yang kamu yang hilang dari kehidupanmu. Silakan kalau mau sharing ya, kalau mau mungkin mencari solusi atau apa. Kecuali personal reading ya guys, ngecek energi seseorang, perasaan seseorang, antara hubunganmu dengan seseorang itu harus pakai kartu, harus personal reading dan ada pertukaran energinya. Tidak dengan sharing atau ya kalian butuh kayak butuh masukan ya tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Di luar percintaan ya guys. Aku kalau ada yang sharing masalah percintaan atau kepo-kepo masalah seseorang, gimana Kak aku harus apa supaya dia kembali kepadaku? Maaf ya, aku hanya membantu orang-orang yang sedang dalam fase ini ya, fase orpan, bingung mau kemana ya, langkah apa yang dia ambil. Karena ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual, itu kita dijauhkan dari apapun guys ya. Kita hanya diarahkan ke arah-arah spiritual ya. Mungkin kalian akan terkoneksi dengan orang-orang ya tarot reader ataupun coach ataupun orang-orang spiritual lainnya. Tujuannya agar apa? Agar kalian menghubungi mereka, agar kalian mencari jawaban ya, agar kalian itu mencari pencerahan ya dari mereka. Banyak kan lewat sekarang media sosial ya, lewat media sosial banyak pencerahan-pencerahan, tetapi hati-hati ya, hati-hati terjerumus, hati-hati salah ya, karena banyak banget di luaran sana yang menyebar yang menjual spirituality ya, menjual ilmu-ilmu spiritual. Seseorang yang di dalam posisi ini, mereka nggak punya apa-apa, mereka butuh ya, butuh seseorang untuk menuntunnya ya, butuh pencerahan, butuh bimbingan, butuh cahaya ibaratkan. Tetapi banyak banget ya oknum-oknum yang lebih mementingkan kayak kamu harus daftar kelas ini agar kamu harus daftar kelas ini. Kemudian untuk teman-teman yang lagi terpuruk seperti ini dan mereka tidak punya uang, mereka akan lari kemana? Ya, mereka akan lari kemana? Jadi teman-teman, aku di sini ada untuk kalian ya. Silakan yang mau sharing ya. Jika mungkin ya, aku merasakannya karena aku dulu pernah ada di posisi ini ya. Aku kerja habis-habisan untuk apa? Agar aku dapat pencerahan. Ya, aku habis-habisan kerja itu nggak ada hasilnya gitu. Setiap kerja ya ketika aku kebingungan apa, aku langsung cari coach atau cari tarot reader atau cari seseorang ya yang bisa mencerahkanku, yang bisa memberiku petunjuk ya, yang bisa habis di sana. Dan ya, semangat ya Aquarius. Jika ini adalah energimu karena kamu ditinggalkan seseorang, lepaskan ya. Mungkin kamu gak dihargai, kamu gak dicintai, kamu merasa pengorbananmu sia-sia, kamu merasa kayak gak dipedulikan gitu. Lepaskan ya, lepaskan mereka. Seseorang yang dijauhkan dari kehidupan kita, itu berarti mereka tidak baik untuk kita, bukan untuk kita ya. Ambil pelajarannya dan lanjutkan hidupmu. Oke. Ada Aquarius di sini mungkin seorang single parent ya. Mungkin juga ibu tunggal atau ayah tunggal ya, tetap semangat, kamu gak sendiri, oke? Ada Tuhan yang selalu membantumu, ada Tuhan yang selalu tahu kebutuhanmu. Jadi semangat, tetap terkoneksi dengannya ya. Jangan jauh darinya. Apapun ya, ini nggak hanya untuk hanya untuk satu agama atau apapun, nggak ya guys. Semua ya. Di dalam spiritual itu tidak melihat keyakinan ya, perbedaan, tidak ada namanya perbedaan agama atau apa, semuanya sama ya. Semua sama. Mau muslim, mau Kristen, mau apa, semuanya sama. Oke? Jadi tetap semangat ya, teruslah berdiri kokoh.
Jika kamu jatuh, maka bangkit lagi. Jangan pernah menyerah ya. Ada banyak tekanan di sini Aquarius. Mungkin juga kamu banyak tanggung jawab yang harus yang harus kamu yang harus kamu laksanakan ya, tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Jadi ada beban, ada tekanan di sini. Mungkin ada anak-anak ya yang harus kamu cukupi. Adik-adik mungkin ada Aquarius tulang punggung keluarga di sini. Mintalah kepadanya ya, energimu, pancarkan energi positif ya pada Tuhan, kepada alam semesta. Karena Tuhan dan alam semesta itu menangkap getaran energi guys ya. Kalian mungkin udah sholat, udah berdoa, tetapi mana nggak ada pertolongan, doaku nggak dikabulkan. No ya, bukan kata-kata ya, tetapi getaran energimu, getaranmu, doamu itu gunakan rasa ketika kamu berdoa ya. Itu yang ditangkap alam semesta. Aquarius tuh ya, berputar-putar. Banyak banget ya ini teman-teman, dari aku lihat ya, hampir semua zodiak ini berputar di pola yang berulang. Jadi ada yang terjebak di masalah itu aja, yang mungkin juga terjebak di suatu hubungan nggak bisa keluar ya, balik lagi, ada pola yang berulang ini. Ada pelajaran yang nggak diambil, sehingga yang kamu dapatkan itu aja. Ibaratkan sekolah ini nggak naik kelas gitu ya, stay di kelas situ aja, kelas 1 aja, nggak cepet-cepet, nggak naik kelas 2 ya. Ada indikasinya masih muter-muter di situ. Ambil pelajarannya ya dari setiap masalah yang sedang kamu hadapi, entah masalah apa, hubungan, pekerjaan, atau apapun itu. Ada pola yang berulang di sini. Biasanya ini kayak ada pelunasan karma gitu guys. Ada hubungan-hubungan karma ya antara kamu dengan seseorang. Jika memang ini ada hubungannya dengan karma, maka ya memang kita nggak bisa ya, kita harus selesaikan. Bagaimanakah agar bisa cepat selesai karmanya? Bagaimana agar bisa terputus dengan karma itu? Banyak-banyak menebar kebaikan ya. Jika mungkin kamu seseorang nih, pasangan atau siapa ya, atau ibu atau siapapun itu dari pihak keluargamu mungkin ya, terus kamu diituin terus ya. Misalkan gimana ya aku jelasinnya. Misalkan kamu dituntut akan sesuatu gitu, melakukan sesuatu. Lakukan apapun yang kamu yang kamu mampu gitu. Jika kamu tidak mampu, jangan terlalu diupayakan. Oke. Banyak-banyak menyebar kebaikan di sini. Baikin aja terus orang-orang yang melukaimu ya, maafkan mereka. Baikin aja terus. Karena apa yang kamu pancarkan ya. Cinta akan menarik cinta, oke? Jika kebencian dibalas dengan kebencian, itu akan buruk. Jika kebencian dibalas dengan cinta, oke? Kemarahan dibalas dengan energi yang dingin ya, maka kamu akan menarik ya, cinta akan menarik cinta, kebencian akan menarik kebencian. Jadi hati-hati ya, sebarkan terus cinta kasihmu, kebaikanmu ya pada semuanya, semua orang, semua makhluk. Agar apa? Jika kamu terjebak dalam hubungan karma, biar karma itu cepat selesai gitu ya. Jangan ketika kamu berantem kemudian kalian terus nyolot ya, terus kayak membalas gitu loh. Itu nggak akan selesai, akan semakin bertambah karmamu. Oke? Jika mungkin istri atau suami yang ngajak ribut, kalian ngelawan ya, diladenin, sama-sama ribut, sama-sama emosi, sama-sama memancarkan energi negatif. Itu nggak akan mengurangi karmamu, akan menambah karmamu. Ya, jadi terima aja. Kecuali KDRT ya guys, KDRT perlu kalian waspadai dan kalian harus berusaha cari tahu ya. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh punya luka ya, luka di alam bawah sadarnya yang tidak disadari. Jadi cerminan ya, dari sikapnya itu adalah cerminan dari luka yang ada di dalam ya.
banyak banyak ya, banyak orang mengalami luka batin ya di alam bawah sadarnya yang tidak disadari, sehingga mencerminkan dari apa ya, mencerminkan ke sikapnya gitu, ke orang-orang sekitar. Gue jadi perhatikan. Makanya penting banget menjalin hubungan atau apapun itu ya, penting banget menyembuhkan luka batin ya, baik itu luka inner child atau terutamanya ya. Nomor satunya adalah luka luka masa kecil, luka masa kekanak-kanakan. Mungkin ya biasanya kalau suami yang suka mukul KDRT itu dulunya ketika kecil dia sering dipukuli oleh bapaknya atau oleh ibunya ya. Ketika kecilnya mereka mengalami kekerasan, sehingga apa? Luka itu tersimpan di alam bawah sadar, kemudian dia dewasa, dia melampiaskan ke orang-orang di sekitarnya. Suka dimarah-marahin ya. Perhatikan, kalian cari tahu. Ini kenapa suamiku seperti ini? Cari tahu ya. Cari tahu dulunya dia ini seperti apa, kecilnya seperti apa, sembuhkan ya, bantu dia sembuh. Bukan malah kamu meladenin dia berantem. No ya. Segala sesuatu yang sikapnya seseorang itu memancarkan apa yang ada di alam bawah sadarnya, ya, kenangan-kenangan buruk tentang masa lalunya. Entah itu ini nomor terutamanya di inner child ya guys, di luka masa anak-anak itu sangat luar biasa sekali dampaknya ke dalam kehidupan kita ketika kita dewasa. Perhatikan ya, makanya yang punya anak hati-hati memarahi anak ya, memukul anak, hati-hati sekali, ngata-ngatain. Banyak ya luka hasil bulian itu biasanya anak-anak yang dibully itu. Kok aku jadi makin ngaco begini guys ya, nggak ini nanti. Udah dilanjut nanti aja deh. Jadi makin ngeloyong kemana-mana. Oke Aquarius, kita lanjut aja ya ke readingan, kembali ke readingan, kembali ke laptop. Ada Aquarius di sini yang merasa tidak dihargai, ya udah banyak berkorban, udah banyak memberi mungkin, tetapi sia-sia gitu. Pengorbanannya nggak apa ya, nggak ada imbal balik ya dari energimu yang sudah kamu pancarkan. Dan hati-hati ya, hati-hati dengan apa yang kamu tanam di kehidupan lalu. Ya, hati-hati banget dengan pancaran energimu, sehingga itu yang kamu tarik di dalam kehidupanmu. Alam semesta ini ada pertukaran energi antara kita dengan alam semesta guys. Ketika kita banyak berbuat baik dengan sekitar, dengan siapapun, kita akan banyak menerima kebaikan ya, keajaiban-keajaiban. Oke? Buat perubahan ya, tuh hati-hati dengan pancaran energimu Aquarius. Apapun yang kamu imajinasikan, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu angan-angankan, hati-hati ya. Itu yang kamu dapatkan. Jika kamu terus di dalam sini meratapi terus ya mungkin masa lalu, kehilangan-kehilangan, ya kamu akan terus ngalamin seperti itu. Cepat keluar ya. Hilangkan keluhan-keluhan, ratapan-ratapan, ya pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya Tuhan hidupku selalu menderita, kenapa Engkau takdirkan seperti ini, kenapa. Itu singkirkan ya. Bersyukur, syukur saja ya, syukuri saja banyak pelajaran yang kamu dapatkan. Ambil pelajarannya, tidak ada keburukan dalam kehidupan ini guys, semuanya adalah kebaikan ya. Ambil energi positifnya aja, jadikan semuanya pelajaran. Jadi aku makin kemana-mana. Aquarius, kita akan lihat energi hubunganmu. Ada berat sebelah gitu ya, kayak ada ini jika di dalam hubungan ada energi yang Aquarius terlalu banyak effort ya, terlalu banyak berkorban, tetapi nggak ada imbal balik gitu, sia-sia gitu. Makanya mencintai makhluk itu nggak usah banyak-banyak ya. 30% udah cukup, selebihnya berikan cinta itu ke dirimu ya, ke Tuhanmu. Ada rasa-rasa kesepian, sendiri, lonely ya. Mungkin juga kalian ini energinya apa ya, udah sendiri-sendiri gitu, nggak bersama. Aquarius. Oh, nggak bisa move on ya, muter-muter terus, teringat terus dia. 2 ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ada indikasi Aquarius terhubung dengan seseorang lewat media sosial ya.
udah mencoba untuk melupakan ya, masih tetap menatap di sini, menengok ke belakang ya, masih ada energi yang sudah pergi, udah putus mungkin, udah tidak bersama mungkin, udah sendiri-sendiri mungkin, tetapi masih energinya tuh masih noleh ya, nggak bisa move on, bisa terbolak-balik ya guys, bisa energimu, bisa energinya dia. Aquarius. Oke, ada kartu satu. Akan ada kabar ini ya. Akan ada awal baru. Entah itu orang baru ya, ada energi baru masuk. Ntar guys ya. Ada energi satu di sini. Berharap yang sedang jeda, yang sedang lost kontak mungkin ya, seorang maskulin. Jika kamu Aquarius, seorang maskulin, ada indikasi kamu gak bisa move on dari seseorang. Jika kamu yang menonton seorang wanita, maka dia nggak bisa move on dari kamu. Ada energi satu ya, seorang maskulin akan bergerak di sini. Akan ada titik temu ya. Maskulin nggak bisa move on. Mau terus di kamu, teringat terus akan dirimu ya. Oh my god, lihat ada cinta di sini. Ada cinta di sini. Sebentar ya guys, sebentar kita akan lihat. Ada sakit, rasa sakit. Oh my god, ini orang ketiga masuk ya. Ada indikasi nih, sama-sama udah punya pasangan ya, karena ini juga energinya orang ketiga. Maskulin 40 plus ini energinya ya. Jadi gini, ada seorang feminim ya, masuk sebagai orang ketiga. Dia membuka diri, dia membuka hatinya, dia membawa kunci di sini ya, untuk seseorang. Padahal dia udah indikasinya dia juga mungkin sudah punya seseorang ya. Jika sudah menikah maka sudah ada pasangan. Jika masih single ada indikasinya kamu punya pacar, kemudian ada orang baru yang yang datang di sini ya. Ketemu kalian lewat media sosial. Ada cinta baru ini yang masuk ya. Ada cinta baru yang masuk. Jika kamu yang menonton seorang laki-laki ya, seorang maskulin, ada energinya kamu udah punya pasangan ya, udah punya istri, kemudian mungkin kamu asik di media sosial dan kamu bertemu dengan seseorang ini ya, energinya ada seperti itu. Konflik batin ya, rasa sakit ini, sakit karena cinta ya, sakit mungkin karena nggak bisa bersama, nggak bisa memiliki, penuh beban dan tanggung jawab ya, ada tekanan di sini. Konflik ya, terus digerogoti rasa hatinya itu karena ada cinta guys ya. Ada cinta baru yang masuk. Hubungan-hubungan rahasia. Banyak pelajaran yang harus kalian ambil ya dari pertemuan kalian ini. Entah kalian diajari untuk ikhlas ya, entah kalian diajari untuk sabar, entah kalian diajari untuk mencintai tanpa syarat di sini. Banyak pelajaran yang harus kalian ambil. Ambil pelajarannya ya, agar nggak muter-muter terus. Stuck ini tuh ya, ada banyak banget rahasia, hubungan-hubungan rahasia ya, ada yang ditutupi di sini. Bisa jadi kalian hati-hati ya ini untuk Aquarius mungkin yang seorang wanita, kemudian kalian bertemu dengan seorang seorang cowok ya di media sosial, dan dia mungkin berbohong bahwa dia masih single, ternyata dia sudah punya pasangan. Oke, mungkin ya ini adalah pesan untukmu Aquarius yang energinya seperti yang aku bacakan ya. Hati-hati, cari tahu ya, cari tahu sebanyak mungkin tentang seseorang yang sedang terhubung denganmu di media sosial. Oke, selalu terhubung di sini. Ada cincin ya, indikasi ada yang sudah menikah. Ini ada energi yang seseorang tidak jujur ya. Ada yang ditutup-tutupi di sini. Bisa juga fake account ya. Bisa juga orang ini ngakunya single, ternyata dia punya istri. Hati-hati aja ya. Ada ketakutan, kecemasan di sini, kekhawatiran ya. Jika terhubung, terus energinya stalking, muter-muter terus.
muter-muter di kamu muter-muter di dia ya, tidak bisa melupakan. Hati-hati ya guys, hati-hati sekali. Seorang feminim merindukan. Juggling di sini. Jika kamu, aku nggak tahu apakah kamu pihak pertama atau pihak kedua ya. Ada energi yang bingung di sini menentukan ya. Goyang gitu, bimbang. Di antara dua pilihan, apakah aku harus melepas, apakah aku harus bebas gitu. Hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen, tuh ya, cinta bersegi-segi ini aku bilang. Cinta bersegi-segi. Aduh, kalau diizin ke sana makin jauh guys, energinya makin rumit ya. Akunya ini aja. Jadi untuk teman-teman yang ingin resonate energi kalian, kemudian teman-teman yang terhubung dengan seseorang di media sosial ya, kalian bisa cek energinya lewat tarot ya. Apakah orang itu masih single ataukah orang itu sudah menikah ya? Apakah orang itu jujur? Apakah orang itu baik? Bisa semuanya tertangkap energinya di sini ya. Tetapi jika untuk melihat masa depan, aku nggak mau, karena itu di luar batasan ya. Itu hanya kehendaknya itu haknya Tuhan alam semesta, jadi kita nggak boleh. Banyak banget ya mungkin peramal-peramal melihatkan masa depan, itu sebenarnya dilarang dalam segi spiritual kita, orang-orang itu dilarang, itu nggak boleh mendahului ya. Untuk kedepannya serahkan aja kepada Tuhan, karena ke depan itu masih rahasia. Aquarius, ada ketidakjelasan ya, ambigu, hubungan-hubungan tidak jelas. Ambigu, ingin peluang dan kesempatan, seorang maskulin, oke. Seorang laki-laki ya, mungkin usianya lebih tua dari kamu ya. Ini ada perbedaan usia. Seseorang yang menarik diri ya, ingin terhubung kembali, ingin datang, ingin berkomunikasi, atau ingin ada energinya. Alhamdulillah, sorry guys. Sebentar ya, ada beberapa energi yang masuk. Ini ada orang yang tidak bisa move on, bisa akan datang berkomunikasi ya, energi lama diperbaharui. Ada cinta baru juga ya, yang bertemu di media sosial. Ini jika hubungan-hubungan jeda, hubungan-hubungan lama ya, ada titik temu di sini, akan ada pemulihan ya. Dan aku lihat ada perbedaan usia di sini, antara kamu dengan seseorang, penuh konflik. Mungkin ya saat ini yang orang lama ya, ada konflik di antara kalian berdua. Berharap, ini satu lagi seorang feminim ya, berharap dia bisa kayak mungkin bercerai ya, bisa bebas gitu, ingin sendiri dia. Oke. Di sini ya, seseorang ingin pembaruan di dalam pernikahan, bisa juga mantan suami kali ya guys ya, karena anak di sini. Ada rumah ya, ada rumah tangga. Oke. Gini, ini hubungannya kayak apa ya guys, kayak bercabang-cabang gitu loh. Ini seorang istri, oke, berharap ada pembaharuan. Sementara seorang maskulin, seorang suami sudah pergi keluar ini energinya ya. Udah nggak menatap hubungan lagi, udah keluar dari rumah tangga ya, dari pernikahannya, udah nggak peduli gitu dengan anak-anaknya. Tuh ya, ada pertemuan-pertemuan media sosial ini. Dia ya, seorang maskulin terjebak cinta baru di media sosial. Oh guys, hati-hati ya pertemuan-pertemuan media sosial. Hati-hati, cari tahu sebanyak mungkin. Jangan pakai hati ya teman-teman. Yang terhubung dengan seseorang di media sosial, jangan pakai hati.
Oke, ketika kalian belum bertemu secara real dengan orang itu, nggak tahu keluarganya ya, cari tahu dulu ya. Kalian orang kalau serius itu mereka akan mengenalkan kepada keluarganya ya. Dia ngapain aja setiap hari di rumah apa gitu, dia selalu membagi aktivitasnya dengan kita ya, mengenalkan kita dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya ya, apapun akan di-sharing. Tapi jika kalian terhubung dengan orang yang tertutup, perlu diperhatikan, hati-hati, ada yang dirahasiakan ya, karena aku lihat tadi ada kartu buku di situ. Kalian terhubung dengan orang yang tertutup, ya sudah menikah di sini. Seseorang yang dilindunganmu, dia sudah menikah. Jika kalian ada pembaruan ini yang masih single ya, berharap akan ada kabar, akan ada titik temu dari hubungan kalian. Indikasi juga akan ada pernikahan ya. Mungkin kalian dealing dengan seseorang yang lebih dewasa ya, ada kartu anak juga tadi, ada salah satu yang lebih muda. Sesuaikan ya, karena energi banyak orang yang ketarik. Oke, seorang maskulin di sini. Mencoba apa ya, orang ini lebih fokus dengan dunianya sendiri. Oke, akan datang energinya, tetapi masih menunggu waktu. Penuh, sorry guys. Ada tekanan di sini, ada indikasi kalian terhubung dengan seseorang yang penuh beban ya, penuh tekanan, penuh tanggung jawab ya, tadi seorang suami ya, seorang ayah mungkin, atau ini yang masih single ya, kalian terhubung dengan seseorang pimpinan mungkin, seorang leader mungkin ya, seseorang yang punya tanggung jawab besar di dalam kehidupannya, seorang bos mungkin ya. Sesuaikan guys, dia tertekan ya, ada indikasi juga kalian berguna seorang guru spiritual mungkin ya, seorang guru yoga mungkin, pelatih yoga, atau Aquarius dilindungi dengan Taurus. Oke, seseorang ini mencari cara agar bisa datang ya. Seseorang ini mencari cara. Orang yang cerdas, orang yang cerdik ya, orang yang pandai sekali. Manipulasi, hati-hati ya. Aku menangkap energi manipulasi di sini. Suka apa ya guys, kayak suka membuat drama gitu. Gunakan intuisi dalam mengenal seseorang ya. Gunakan energimu. Energi itu nggak bisa bohong. Mau orang itu apa ya, kelihatan baik, kelihatan alim, tapi energi itu nggak bisa bohong. Oke? Oke, ada indikasi mungkin kalian terhubung dengan seseorang yang bekerja di bidang hukum ya, mungkin seorang polisi atau apapun di bidang hukum di sini. Masih menimbang-nimbang energinya. Aquarius dealing dengan Taurus, Aquarius dealing dengan Libra, tuh ya, masih energinya masih menimbang-nimbang. Ada indikasi jika kalian sesama single ya, mungkin dia lebih fokus ke dalam pekerjaan ya. Ada cinta segitiga, ini sangat kuat sekali. Hati-hati ya, jangan ceroboh dalam mengambil keputusan. Orang ini akan mengambil resiko gitu guys ya. Bodoh amat deh, walaupun aku udah punya pasangan, aku udah cinta kok, aku terlanjur cinta kok gitu. Tapi hati-hati, banyak ketidakjujuran di sana. Judgment. Wow, stuck di dalam keuangan. Ada konflik ya, ada pertengkaran di sini. Ada yang ancaman. Apa ini? Ya. Ini seorang istri ya, energinya seorang Queen of Swords. Ini seorang wanita yang tegas ya, seorang wanita yang pemberani ya, yang apa ya, kadang cerewet, suka ngatur-ngatur gitu, suka memperingatkan bahwa kamu tuh harus begini loh, kamu harus begitu, kamu ini gitu. Aquarius dealing dengan Sagittarius ya, Aquarius dealing dengan Taurus, Libra, dan juga terpuruk di dalam keuangan guys. Ada cinta di sini. Pisces ya, Aquarius dengan Pisces. Aku rasa itu. Aquarius dengan Gemini. Hati-hati aja ya jika ada pemanfaatan di dalam keuangan. Mungkin juga dia minta bantuan uang atau seperti apa. Ada indikasi ini seseorang terpuruk di dalam keuangan ya.
orangnya kayak apa ya, ini orang miskin guys ya, lihat pengemis ya berjalan di tengah salju, dan ya hati-hati aja, gunakan intuisi. Apa yang disampaikannya kepadamu? Aquarius, apa yang disampaikannya kepadamu? Aquarius. Aku ingin berbagi berita baik denganmu. Ya, kan ada kabar di sini untuk teman-teman yang lagi jeda mungkin ya. Aku selalu teringat di hari itu. Ayo, apa? Aku selalu teringat secara detail di hari itu. Ayo, sudah pernah ngapain? Oh. Aku tahu aku adalah pengalih perhatianmu dari rasa sakit. Aku bersembunyi di balik materi. Aku mulai memahami koneksi kita. Aku mulai memahami hubungan kita. Aku tahu aku sudah melewati batas denganmu. I love you. Wow, seseorang mencintaimu, Aquarius. I love you. Kita berdua tahu aku bukan yang tepat untukmu. Wow, aku berharap kita akan bersama lagi. Seseorang mencintaimu, Aquarius. Pesan angel untukmu. Aquarius, pesan angel untukmu. Pesan angel untukmu, Aquarius. Oh. Jika kamu percaya, ini merupakan pesan ya. Aquarius, perhatikan tanda. Aquarius, jika mungkin ya tandanya ya adalah jika mungkin dulunya kamu diblokir ya, kalian jeda, kalian diblokir, kemudian dia buka blokir tapi belum menghubungi, itu adalah salah satu tanda. Apa kamu sudah siap? Tuh ya, ini bagi teman-teman yang merasa terjebak dalam hubungan-hubungan cinta segitiga, hubungan-hubungan yang menyakitkan ya. Pilih, ini kamu diminta untuk membuat pilihan ke arah yang baru ya. Jadi sesuatu yang membuat kamu lelah, sesuatu yang membuat kamu menderita ya, sakit, tidak dihargai, lepaskan. Ambil pelajarannya, jangan terus muter-muter di sana ya. Forgiveness, maafkanlah mereka, maafkan. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah iya. Stay positif ya. Take action, lakukan tindakan ya. Oke, Aquarius, aku harap ini adalah aku harap bacaan ini bermanfaat untukmu. Ambil pesan positifnya, tinggalkan yang negatifnya ya. Jaga energi guys, stay positif. Apapun yang sedang kalian hadapi, selalu berprasangka baik ya, karena tidak ada keburukan dalam hidup ini, semuanya adalah kebaikan. Yang ingin personal reading silakan ya. Mungkin kalian pengen kepoin seseorang yang orang baru yang kalian kenal ya, baru kalian kenal di media sosial, apakah orang itu udah punya istri atau belum, orang itu jujur atau enggak ya, semuanya akan terbuka. Jadi silakan yang mau personal reading ya, silakan yang mau konsultasi kesehatan. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Sampai ketemu guys, dah.